Jadi kalau kita lihat, jadi saya kita lihat Pak ya. Bisa ya, saya ambil WA, apa ya. Jadi sebenarnya kalau yang ngatur merasa pengen makan silakan, kita longgar-longgar saja. Tapi yang penting jangan sampai suaranya ya mengganggu lah. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mulai mungkin dari definisi perizinan, bukan mungkin ya, kita mulai dari definisi perizinan. Itu saudara bisa baca sendiri dalam materi itu. Kalau KBBI kan mereka bilang ya pernyataan mengabulkan gitu ya. Webster bilang ya juga sama. Jadi ada kewenangan, ada permission itu apa ya? Siapa yang jago bahasa Inggris? Permisi, izin. Di sini ada yang belum tahu nih, Filipus Hajol. Jadi Filipus Hajol itu kita patut bangga ya, terutama dari anak NTT, karena Filipus Hajol ini termasuk salah satu pegawai besar ya dari Airlangga yang bukunya banyak dipakai teman-teman. Ya mestinya semester lagi udah baca hukum administrasi negara. Kebanyakan pakai bukunya ini, Prof. Filipus Hajol ini. Jadi dia salah satu guru besar yang kontribusinya sangat banyak untuk administrasi negara. Jadi dia bilang perizinan itu adalah pemberian legalitas kepada seseorang. Di legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha. Jadi konteksnya kita ngomong sore ini adalah kita ngomong tentang pelaku usaha. Ini Mas Thomas. Ya, jadi kenapa kira-kira perlu perizinan gitu? Saya butuh pendapatnya ini. Kita dasar aja. Kenapa sih kok negara ini perlu perizinan? Kira-kira kan? Mas Budi bilang supaya mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Yang lain. Kenapa? Kira-kira perlu negara ini mengatur perizinan. Jadi sebelum kita masuk, kita perlu tahu ya. Kenapa ada izin? Izin ini pasti dari orang atau lembaga yang punya otoriti, otoriti apa? Otoritas, kewenangan ya. Pertanyaan kenapa ini saya dulu biar kita melek atau ini? Yang dasar apa ya? Kenapa butuh izin? Kenapa sih negara ini mau repot-repot ngurusin izin? Maka jadi kita biasakan ngomongnya di depan ini ya. Tidak ngantuk. Mungkin ya, untuk mendapatkan izin agar tahu kejelasan dari objek yang ini didirikan atau dijalankan. Tadi ada perlindungan hukum. Terus apa lagi? Aku bilang perlindungan hukum. Kenapa? Ada izin. Supaya kalau ada masalah kita bisa mengajukan di dalam hukum dan bisa diselesaikan dengan baik. Kalau ada masalah Bisa diajukan melalui ranah hukum. Itu makanya perlu perlindungan hukum dari situ. katanya perlindungan hukum juga berarti. Perlindungan hukum. Yang lain? Supaya diberi pulang. Agar bisa melakukan suatu tindakan, melakukan sesuatu. Melakukan suatu tindakan.
polisi gitu ya. Ya. Jadi bisa berusaha gitu ya, bisa melakukan sesuatu gitu ya. Betul. Perkenan gitu ya. Ya. Ada pendapat lain? Agar dapat diawasi. Pengawasan. Ada lagi lain? Terkait dengan legalitas juga sebuah perjanjian dibuat. Legalitas ya mas sebenarnya. Pak. Kalau bisa dikendalikan, kalau bisa dikendalikan, Bisa dikendalikan. Ya. Itu pengendalian itu ya. Iya. Ayo lagi. Ya mas. Mengantisipasi dengan semua harus Ya. Jadi sebenarnya kalau kita dulu belajar negara, kalau yang dulu belajar negara, kita punya beberapa macam negara, boleh ada apa ya? Tapi saya nggak ada tuh di negara ya, ini yang saya tahu ini ya. Terus saya juga ada di ya. Nah, ya. Jadi kalau dalam konteks state of law, negara, ya, state of law, negara hukum, betul ya? Negara hukum, yang mana sumber-sumbernya sumber besarnya, ya, jadi memang ada beberapa macam versi ya. Kalau kita mau tujuan itu macam-macam versi. Kebetulan saya mengenai versi yang budaya. Versinya dulu saya itu bilang bahwa tujuan hukum itu tidak lain kan adalah keadilan. Tidak lain kan adalah keadilan. Kenapa? Kenapa? Kita mau rumah sakit pasien itu pemanfaatan segala macam. Kok tujuannya masih keadilan kok? Dalam konteks yang apa semua betul. Ini semua betul. Bahwa sudah jadi supaya ada perlindungan kepada siapa? Kepada pelaku usaha. Kepada siapa? Kepada konsumen. Gitu. Kalau kita mau konteksnya adalah hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, betul kan? Contoh paling gampang, Mas Pascal ini kebetulan jualan motor ya. Jualan oli, tapi oli itu bekas, dikemas demikian rupa sehingga kelihatan baru. Nah, dia juga nggak harus izin. Ini kan kita ngomong tentang perlindungan hukum misalnya konsumen, gitu ya. Nah, tentang kejelasan identitas benar sekali bahwa pemerintah kan mengizinkan kepada siapa pelaku usahanya, kan begitu. Bisa melakukan sesuatu sudah pasti bahwa izin itu pasti ruang lingkupnya tertentu. Tidak mungkin izin itu bersifat omnibus, gitu ya. Nah, contoh paling gampang melakukan sesuatu kalau kita mau konteksnya adalah rumah susun, kok jadi begini mas? coba di kesana. Ini. Kalau kita mau tentang properti, iya.
Kalau kita ngomong tentang properti, ya pasti dia tentang properti gitu ya. Pengawasan betul sekali dari kita ngomong. Jadi pelaku usaha itu harus diawasi. Kalau enggak, yang bisa semena-mena itu pelaku usaha gitu ya. Nah, yang tadi masalah legalitas yaitu kita tahu pengawasan, pengendalian dan antisipasi itu semua memang sangat penting sekali. Tapi nanti kita akan bahas di topik ini ya. Sampai sini ada yang bingung? Nah, pakar administrasi negara yang lain, Ridwan HR, itu dia bilang bahwa dari izin tadi negara perkeran ya. Jadi esensi izin itu adalah perkeran yang dilarang. Perkeran yang dilarang. Diperkenankan tapi dilarang, gitu ya. Contoh, mendirikan bangunan boleh atau enggak? Perkenan tak? Ya. Tapi dilarang. Artinya kita nggak boleh bangun itu seenak-enaknya kita sendiri. Contoh, kita mau bangun ini, pernah dari yang viral, unsur perkenan yang dilarang ya. Kita mau itu adalah perkenan yang dilarang. Kita akan uji. Yang dilarang. Kita mau konteksnya adalah IMB. Misalnya kita punya tanah ini jalan, ya. Terus kita mau bangun, bentuknya itu jadi ada namanya garis sempadan. Garis sempadan itu intinya adalah kalau ini umpama jalan, dia harus hitungannya, jadi dia harus efek dulu tergantung dari pelajaran pelajaran. Cara mengujinya begini, diberikan bangunan boleh, tapi diperkenankan tak? Tapi juga dilarang. Kenapa? Karena ini ada aturannya, ada dasarnya gitu. Ada parameternya. Karena tahu harus ada sempadan. Kalau jadi jalan itu ini unsur namanya ya. Jalan itu dengan banyaknya masifnya kendaraan motor. Kira-kira kalau kita semua sejahtera satu orang bawa satu kendaraan, bakal semakin ramai dari betul ya. Contoh lain apa? Dulu belum ada mer, macet macam ini kan. Ada mer pun juga produknya bertambah betul. Nah, ada kemungkinan dia akan oleh para jalan itu, gitu ya. Sehingga akan dibutuhkan ini bagian yang lain. Itu salah satu alasannya kenapa perlu garis sempadan ini. Singkat dan perkara yang dilarang itu adalah bentuknya izin, harus IMB apapun itu. Kita mau jualan apapun sepanjang tidak melanggar itu boleh kan? Boleh. Kan gitu. Sampai sini Pak. Jadi pengawasan tadi sudah disebut ya, masalah pengawasan. Tapi si Ridwan bilang, nih, tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Jadi apa yang kita ngomong, saya akan tunjukkan nanti KPLI. KPLI itu klasifikasi pelaku lapangan usaha Indonesia kalau saya. Jadi bukan sama sekali tidak dikehendaki. Kalau kita mau usaha, nah contoh lagi, ini ada premis yang bagus nih. Salah satu guru saya juga, Profesor Agus Yuda, itu selalu bilang begini, langkah hukum itu
langkah itu selalu ketinggalan dari langkah bisnisnya. Kita coba contohnya. Pernah ada yang main kripto nggak sih? Ada. Kripto currency. Yes. Mainnya. Aturannya ada kayak gitu. Belum ada. Terus apa aja yang main? Apa yang main Bitcoin ya? Bitcoin main. Trader. Ya, Bitcoin itu salah satunya. Satunya ya. Itu menarik di kali lebih dalam bahwa itu tidak ada aturannya. Bagaimana mungkin aturannya masih belum jelas. Nah itu di dalam bahasanya si Ridwan, jadi bukan sama sekali tidak dikehendaki. Memang ada kehendak, artinya ada kehendak itu ada supply, ada demand. Ya kalau kita ngomong dari sisi ilmu ekonomi. Si Syarah bahasa dia bilang perbuatan hukum administrasi negara, jadi kita memang banyak ngomong tentang HAM, ya, kita banyak ngomong tentang hukum administrasi negara. Saya tidak jago dalam hal fundamental hukum administrasi negara, tapi ya ini kan basic aja. Saya harap masih bisa tangkap dari. Tapi sini ada pertanyaan tentang kita ngomong definisi, kita ngomong tentang kenapa butuh perizinan. Aman? Ya. Pernah tahu tentang desentralisasi nggak? Apa ya? Organisasi. Otorisasi atau debat. Jadi kita banyak ngomong tentang ilmu negara sebenarnya. Apa mas? Desentralisasi. Otoritas daerah. Ini otoritas daerah. Yang lain? Kemenangan daerah untuk mengatur daerah di sini. Yaitu otonomi daerah yang diterima. Jadi gini, kalau sudah lama ada yang sudah lain belum ya? Saya jadi sebelum adanya undang-undang tentang otonomi daerah, kalau nggak salah 2004 ya. Ya undang-undang itu konsider 3/2004 kalau nggak salah. Tolong dicek undang-undang otonomi daerah. Bentuknya itu kita adalah sentralisasi, artinya semua kewenangan. Jadi kita punya sekolah, kita punya daerah yang mulai dulu zaman dulu itu ada pemerintah daerah tingkat 2, pemerintah daerah tingkat 2, pemerintah daerah tingkat 1, kota madya, ya, anggap aja benar. Nah itu semua kebijakan itu ada di pusat. Pusat itu siapa? Ibu kota negara Jakarta. Ya. Kemudian dengan adanya desentralisasi, kewenangan-kewenangan itu berbicara. Ya, pembagian kekuasaan. Sebenarnya hanya ada 6. Anggap saja 6 itu apa aja? Politik luar negeri. Jika kita ngomong politik luar negeri kita, contoh kita mau bersikap tentang yang baru-baru ini adalah Israel Palestina, yaitu urusan pusat. Ya. Terus lagi urusan pertahanan. Askam. Terakhir itu kalau kita ngomong, pernah tahu perkara sifat dan didikan? Kita beri sifat dan didikan.
itu adalah perkara sengketa kita dengan Malaysia. Itu urusannya pusat. Ya. Jadi kita dibatasi daerah itu spesifiknya dalam contoh nih ya, provinsi Jawa Timur itu tidak boleh ngurusin politik luar negeri, pertahanan, itu tidak urusannya pusat. Ya. Keamanan juga sama. Jadi kalau saudara lihat Undang-Undang 32 2004, bacalah ini penjelasan pasalnya, itu akan jelas sekali tentang justisi. Justisi itu adalah pembagian kekuasaan kewenangan pengadilan. Jadi nggak ada ceritanya terus kemudian pemerintah provinsi Jawa Timur itu mendirikan suatu pengadilan juga pada kita berhasil. Tidak ada. Jadi yang punya kewenangan itu adalah pemerintah pusat. Ya. Urusan moneter, fiskal nasional. Nah, siapa yang punya kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan bunga Bank Indonesia? Suku bunga Indonesia, suku bunga acuan. Hanya Bank Indonesia. Tidak ada ceritanya Bank Jatim atau provinsi Jawa Timur punya kewenangan. Ya. Urusan agama juga sama. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan izin itu semua dikembalikan ke daerah, kecuali ya, kalau yang semester lanjut bisa baca-baca lagi tentang wewenang. Ini nanti kita bahas masuk situ. Sampai sini ada pertanyaan? Karena kita ngomong konteksnya dalam perizinan, ya perizinan itu ada di sini, jadi itu adalah kewenangan daerah, kecuali yang memang atribusi dari pusat. Ada pertanyaan? Jelas, paham? Clear? Atau tidak paham? Lanjutnya. Jadi sangat jelas sekali bahwa perizinan itu adalah domainnya hukum publik. Hukum publik. Bingung ya? Yang peserta itu sudah datang kan? Privat publik. Belum, tapi kan sudah saya canda di awal-awal. Jadi ranah privat itu sebenarnya adalah ranah antara kita nih. Ranah publik itu adalah ranah dari negara dan kita di dalam dunia. Sebagai ranah publik, maka memang betul wewenang untuk menerbitkan izin itu harus dasarnya dalam peraturan perundang-undangan. Kira-kira ada yang bisa sebagai ahli kita itu. Jadi bahas masalah state of law, ya. State of law itu memanfaatkan salah satunya adalah kewenangan untuk menerbitkan izin pada dari lembaga negara. Nah, yang ada di awal-awal itu sudah ngomong ini, izin yang diberikan oleh lembaga negara itu tidak boleh tanpa dasar, harus berdasar. Dasarnya apa? Peraturan perundangan. Gambarannya begini. Tentang Bitcoin tadi, karena saya agak sudah ada ya, tapi nanti kalau ada umat perlu koreksi. Saya anggap bahwa aturan tentang Bitcoin itu tidak pernah ada. Sampai jadi paham. Terus kemudian salah satu di antara kita itu ingin mengurus izin atau kredit atau itu maklar, gitu ya. Kita mau mengurus izin tentang Bitcoin. Kita mau ke siapa? Urus izin ke BIK, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan. Artinya yang menurut saya sepanjang tidak ada aturan, tidak ada dasar peraturan perundangannya, maka izin itu tidak bisa keluar, gitu ya.
Sampai sini paham? Nah, negara dalam hal ini adalah lembaga. Ini mereka memperoleh kewenangan. Apa saja kewenangannya? Ada atribusi. Jadi atribusi itu adalah ini. Perda Surabaya misalnya, Perda Surabaya itu dia memberikan kewenangan kepada Dinas Cipta Karya untuk menerbitkan izin memberikan bangunan. Itulah yang disebut atribusi. Jadi kalau kita baca di sini ada pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada badan pemerintahan. Jadi memang badan pemerintahan itu memang memiliki kewenangan menerbitkan izin, ya. Ada juga kewenangan itu dari delegasi. Delegasi itu artinya pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan yang lain. Contoh. Untuk mengurusi misalnya ya, jadi Kementerian Pertanian, mereka itu kan pasti mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pertanian ya. Nah, tapi untuk urusan ini misalnya Indonesia ini kekurangan beras, ya, harus impor, maka dia akan minta, dia akan mendelegasikan kewenangannya. Jadi Kementerian Pertanian ini akan mendelegasikan kewenangannya kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan trading dengan pihak asing. Itu yang dimaksud dengan delegasi. Yang terakhir kita ngomongin tentang mandat. Jadi organ pemerintahan itu mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lainnya. Contoh, contoh, terakhir, monetaris ya, monetaris. Jadi paling gampang ini. Sebelum kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945, pernah dengar nggak kata-kata monetaris bahwa presiden adalah bla 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 bla? Nggak pernah baca? Nah, coba klik deh. Mandataris MPR. Dan ada yang mandataris MPR. Maaf, Presiden diberi MPR. presiden Diberi MPR. ya. Jadi sebelum ada pilihan langsung itu begitu. Karena MPR itu adalah kekuasaan tertinggi ya, wakil tertinggi, maka dia MPR menetapkan. Jadi saya ingat persis sebelum ada pilihan langsung pertama kali itu kalau nggak salah zamannya Pak SBY. Nah sebelum itu MPR lah yang punya kewenangan untuk menentukan ini ada beberapa calon nih, siapa nanti akan dipilih. Itu mulai zamannya Gus Dur. Dan familiar dengan Gus Dur, familiar apa? Terus kemudian Megawati, ya.
Nah, kita lanjut. Karena perizinan itu adalah domainnya hukum publik, maka ya ini paling tidak biar kita tahu ya, ada asas yang namanya presumpsio justri causa. Saya pernah dengar ya? Baru ini. Jadi asas presumpsio justri causa itu dia ingin ngomong undang-undang itu sepanjang belum dicabut maka tetap berlaku sebagai undang-undang seburuk apapun. Ya. Contoh yang mungkin contohnya nggak familiar tapi saya sampaikan aja. Pernah tahu undang-undang cipta lapangan kerja? Cipta kerja, sebelum jadi cipta kerja itu cipta lapangan kerja. Seringkali disingkat cilaka, undang-undang cilaka. Ya. Itu kan pernah digedok, disahkan, sampai kemudian didemo segala macam. Nah, berdasarkan asas ini, maka undang-undang ini dianggap ada, walaupun nggak adil malah bagi sebagian orang, misalnya buruh gitu ya. Sama buruh kan benar di rumah saja sampai akhirnya ada judicial review gitu ya. Nah, sampai akhirnya batal secara apa istilahnya? Batal secara bukan batal ya istilahnya secara undang-undang secara mahkamah konstitusi batal syarat ya. Jadi sebelum dibatalkan maka dia masih diharapkan ada salah gitu ya. Ini penting sekali asas-asas yang model begini. Outputnya nanti kita ngomong perizinan, maka kalau kita ngomong izin itu adalah produk dari keputusan atau usaha negara. Familiar kan? Frase keputusan atau usaha negara kartun. Nah, mungkin nggak saudara itu salah. Mungkin ya. Jadi izin yang diterbitkan oleh suatu lembaga itu sama dengan keputusan tata usaha negara. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin izin itu salah? Mungkin. Sehingga Pak dijelaskan keputusan tata usaha negara. Nah, challenge-nya itu ada di PPUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan bahasnya. Sampai sini bisa dipahami? Tambahan itu? Tambahan ke pertahanan terlalu khusus lagi. Jadi mekanisme pengujian kartu itu ada di PTUN. Nah, PTUN itu ada di mana? Di Jawa Timur ada berapa ya? Di PTUN Jawa Timur ada berapa? Dengan kantor sampai ke pacar, dari pacarnya loh. Ada ketemu? Berapa? Jawa Timur ada dua. PTUN di mana? Batu satu. Jadi yang betul yang mana nih? Satu ada dua. Dua.
Itu PTW-nya di mana? Ikut di mana gitu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau saudara misalnya merasa terganggu dengan izin tetangga sebelah, misalnya IFB-nya kok begini, challenge lah di PTUN. Gitu. Ada pertanyaan? Aman? Nah, kita ngomong tentang asas umum pemerintahan yang baik. Jadi begini saudara, dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan itu harus ada koridor-koridornya ya, ada pakem-pakemnya, apa yang izin. Jadi bukan semua. Jadi saya kan solid dulu ya, sama yang lain. Saya tidak suka sama Jonathan, Bapak. Ya, semenang-menang gitu kan. Ngerti ya maksudnya ya. Ada juga penyalahgunaan wewenang. Misalnya saya dalam koridor pembangunan tadi tadi memang tidak diperbolehkan harus ada garis padan karena saya adalah pemegang otoritas tak membolehkan. Contohnya begitu, ya. Ini beda sumber. Jadi kalau sekarang musuh pemerintah, bukan musuh ya, maksudnya untuk menguji pemerintah, untuk menguji polisi, itu kan ada ininya ya, ada channelnya yang terang-terang, terutama pemerintah. Dan AUPB itu sebagai dasar pengajuan gugatan. Contoh tadi karena saya sama Audelia kasih izin, tak kasih izin tapi ngawur gitu kasih izinnya. Itu dasar dari pengajuan gugatan. Orang lain misalnya Mas Budi, dia merasa oh ini apa-apaan kok dikasih izinnya itu merugikan gitu ya. Kita nggak lihat asasnya ada apa aja. Banyak sekali, ada 17 asas. Yang penting-penting, saya nggak coba lihat. Yang tadi dibahas pertama itu apa sih, kenapa ada izin segala macam. Nah itu teman-teman kita sudah merepresentasikan beberapa mengenai ini, dari kepastian hukum, ya, ada kemanfaatan dan sebagainya, ketidakberpihakan. Jadi namanya pemerintah itu ada netral-netral aja, bagaimana saya sama Pascal, terus kemudian kita kasih gitu. Keterbukaan penting sekali. Jadi izin itu sifatnya harus terbuka ya. Tidak bisa kita itu merupakan informasi publik. Jadi karena ada Mas Michael, karena saya punya hubungan famili sama beliau, bahwa sudah tidak perlu dipublish gitu ya. Ini bisa mati berdiri kita nih bahas ini, bosan sekali kita.
Sampai sini ada pertanyaan? AUPB itu yang banyak dijadikan dasar gugatan tur. Tidak pernah ada PT UN ini? Ada? Cuma satu orang ya? Enggak, waktu kunjungan sama Niko. Oh, Niko. Nah, saya kembalikan ke konteksnya kita. Kalau kita ngomong properti, kita ngomongin dulu tentang korporasinya, izin-izin yang berkaitan dengan korporasinya. Pernah tahu MIB nggak? Apa itu? Iya. Jadi ada izin yang melekat pada korporasinya, ada juga yang melekat pada penataan ruangnya dan bangunannya. Paling gampang begini. Jadi kalau secara korporasi sebenarnya itu ada yang namanya, kalau dulu sebelum kita ngomongin OSS, dari mana tahu? Apa OSS? Operasional sistem. Single submission. Online single submission. Pernah tahu ada yang namanya PDP? Tanda daftar perusahaan. Siu, OSS. iya, sebelum OSS. Jadi ini adalah salah satu contoh izin yang melekat pada korporasinya. Nah, apakah memungkinkan Mas Robertus? Apakah memungkinkan kalau kita keuangan itu juga ngurus izin seperti ini? Oke, kita uji dalam hukum. Siapa yang masuk paham? Kita ngomong spesifik ya, hukum perdata gitu ya. Nah, jadi ini lah. Susah kelas kalau di dulu kan. Pernah ya? Pernah. Kasus yang lain. Right? Persen. Ada buku. Ini pernah ya persen. Ini orang dia ada orang. Jadi ada masalah yang saya tanyakan, masalah ke Mas Robertus, orang apakah memungkinkan orang perorangan ini, terus kemudian dalam masalah yang saya tanyakan masalah ke Mas Robertus, tapi dimungkinkan karena mereka juga ada orang yang saya tanyakan ini berusaha. Mungkin ya, di para kluster mungkin kalau ada korporasi potensi adalah bisa orang usaha maupun kita berdua. Pada ini bisa dimengerti jawaban kluster. Pertahanlah kurang 3 slide lagi ya. Bisa. Ini saya kasih contoh.
tahanlah kurang 3 slide lagi ya. Kalau ada yang mau istirahat, istirahat dulu nggak apa-apa lah ya. Mau cuci muka, mau jalan-jalan di depan. Saya kasih contoh. Kalau ada yang mau istirahat dulu nggak apa-apa lah ya. Mau cuci muka, mau jalan-jalan di depan. Ini contoh klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah proyek dari BPS, Badan Pusat Statistik. Mereka itu mengklasifikasikan macam-macam usaha di Indonesia. Ini contoh saya baca ini klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi ini sebenarnya ini adalah kalau kita ngomong izin itu usahanya proyek dari pertanian BPS. Kita bisa lihat dari Pusat Statistik. Mereka ada klasifikasikan macam-macam perdagangan besar usaha di Indonesia. Nah, saya baca ini pusing tuh yang kita ngomong hari ini. Nih, kalau kita ngomong izin, usahanya mulai dari pertanian, kita badan internasional kita bisa lihat ya. Ada listrik, treatment air, konstruksi, perdagangan besar, bagian cairan reparasi. Ada semua. Real estate itu yang kita ngomong hari ini, gitu. Sampai ini aktivitas badan internasional. Nah itu yang ada pertanyaan, yang ada di KBL itu melekat di kenapa? Korporasinya ada pada siapa pelaku usaha itu akan melaksanakan usaha itu. Nah itu yang ada di KBL itu melekat di korporasinya. Kedua kita ngomong tentang tata usaha itu penataan ruang. Kenapa kita melaksanakan usaha ruang ini? Kita main logikanya. Kenapa tata ruang itu kalau kita ngomong properti pembangunannya penting? Kedua kita ngomong tentang tata ruang. Tidak mengganggu proyek kita jadi proyek dari kesejahteraan bersama. Kemudian bukti, iya. Main logikanya. Kenapa tata ruang itu kalau kita ngomong properti pembangunannya penting? Tidak mengganggu alam, tidak mengganggu proyek pemerintah. Proyek dari kesejahteraan bersama. Kemudian bukti, iya. Saya kayak pelanggaran pemilu di struktur masih sistematis, ya masih sistematis. Teliti pemilu, teliti pemilu, curang pemilu biasanya kalau di MK struktur masih sistematis. Sistematis, ya betul sekali. Tidak ada waktu begini. Pernah dengar pemilu istilahnya? Teliti pemilu. Area pemilu biasanya kalau area ini kan sistematis. Ada waktu bosan. Ya bisa betul sekali. Atau ada apa begini? Keseruan alam. Pernah dengar istilahnya? Bisa dibayangkan tidak kalau misalnya ada area tangkapan air, terus kemudian dalamnya itu area tangkapan air. Ya selain ambles, jadi kota itu tidak punya bisa resapan air, ada reservoir itu kan pentingnya sebenarnya sekali pentingnya publik. Bisa dibayangkan tidak kalau misalnya ada alas masuk air, terus kemudian di dalamnya kita memang ada yang namanya hidrologi, pernah dengar?
selain 16 jadi tidak punya kesalahan air. Itulah pentingnya yang akan Indonesia mengikuti otak, ya, lalu alam, maksud juga. Dia selalu tahu tidak ada kecocokan dengan teknologi. Jadi kalau daerah gersang, ya memang sebaiknya ditaruh di situ. Lalu itu adalah logi ilmu, karena memang tidak lalu di situ ya. Area sawah misalnya yang akan mendesain, kita tidak mampu total untuk menghasilkan suasana daerah ini sawahnya itu sawah, makanya sekarang timbul yang namanya LSD. Jadi kalau daerah gersang, lahan sawah yang kita di situ, contohnya begitu. Makanya terbit juga di situ saya sampaikan gitu ya. Area sawah sih, kita tidak mampu untuk menghasilkan swasembada pangan sawah itu semua. Makanya saya nggak perlunya sih karena di lokasi sawah ini tapi yang secara spesifik saya sebutkan. Makanya terbit juga di situ saya sampaikan ada izin lokasi. Jadi kalau di dalam izin lokasi itu Permen ATR 17/2019 dia bilang bahwa izin lokasi usaha pemberian nggak propertinya sih kan. Izin lokasi hanya properti tapi usaha yang secara spesifik saya pembelian tanah untuk melakukan usahanya. Ada izin lokasi. Jadi kalau di dalam jadi kalau kita mau pakai KTR ya usahanya untuk sudah kan 2019 dia bilang lokasi jualan ya melakukan. Kalau misalnya usahanya adalah usaha tambak misalnya dia beli tanah untuk melakukan tambaknya. Area ini kayaknya juga sudah pernah tambak kayaknya. Ya, jadi kalau kita mau tentang properti usahanya untuk mendirikan bangunan. Ada juga terus kemudian jualan, ya. Pertanahan, kalau misalnya usaha pertanahan, jadi tambah misalnya itu usaha ruang yang lagi kita tambah. Betul nggak sih area ini kayaknya juga ada pertanahan, properti itu ya, ya tahu ya. Surat keterangan rencana kota ya sama. Ada juga terus kemudian KPP ya, masalah pertanahan, pertimbangan teknis pertanahan dan kemudian itu kembali lagi ke urusan ruang yang lagi kita tambah. Betul nggak sih area ini cocok untuk kita ngomongin mengenai properti ya, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Surat keterangan rencana kota ya sama penataan ruang. Ada pertanyaan apa ya masalah? Ya. Saya mau tanya, ruang lingkup yang 15 tadi, kita bisa yang kawasan keselamatan operasi penerbangan. apa namanya jadi lokasi, terus yang penataan ruang ada pertanyaan. lokasi. Ya. Kita harus apa namanya kalau peninjauan mulai peninjauan yang 12 dan setelah itu kita harus melakukan perizinan dalam sekiranya itu bisa kita cari dalam pos itu kan. Tadi Bapak sudah jelaskan ini kajiannya juga masih ada jelas bahwa itu kita harus melakukan peninjauan terus setelah itu kita harus itu selalu saya analisa mengenai dia akan mengukur masalah aspek alamnya, juga ada sosialnya, demografinya, karena dari ekonomi analisa mengenai apa? Maksud saya apa? Analisa mengenai apa? Saya nggak ekspor ya, itu selalu saya analisa mengenai apa? Dia baik masalah aspek alamnya, sosialnya, demografinya, ekonomi. Kita ngomong bangunan itu ada beberapa yang saya sebut ya. Saya nggak akan sebutkan semua karena masih akan bosan sekali. Karena kelas kita itu dianggap kayak kelas kebut gitu ya, nggak bisa santai. Ya saya akan ngomong masalah IMB juga. Kita ngomong bangunan itu ada beberapa yang saya sebut. Karena kelas kita itu kelas kita bisa santai. Saya akan ngomong masalah ini. Jadi waktu kita bahas pertanahan itu, kita nggak ada ikan dan kucing.
Betul ya? Bukan. Pertanyaannya begini. Ini kita mau tadi waktu kita bahas yang pertama kali mengenai kenapa ada izin dari yang bilang pengawasan. Kalau kita punya harus kita pegang izin diberikan bangunan IMB ya. Apakah pasti pertanyaan izin yang kita miliki itu ini kita ngomong pasti kita turuti umpama ini ada rumah cuma di kalau kita punya harus kita pegang izin diberikan bangunan IMB. Apakah pasti izin yang kita miliki itu belum tentu jawabannya. Jadi pasti kita bilang timbul ada ya umpamanya misalnya kita bangun rumahnya tiga lantai, dua setengah lantai, dengan dua lantai. Ini termasuk pelanggaran nggak? Apakah pasti kita kan? Nah, fungsi pengawasan belum tentu jawabannya. Jadi IMB-nya ada juga sebenarnya di dua lantai, tapi untuk luasan kita bergantung kita yang lantai jadi kita fungsi pengawasan. Terus IMB itu memang bangunannya termasuk pelanggaran nggak? Dibangun dengan kan keamanan keselamatan dan fungsi pengawasan itu ada dua fungsinya jadi dikatakan ada juga sama dia. Tapi saya nggak kasih seperti ini ya terlalu detail aturannya. Jadi yang paling gampang ya pengawasan yang sudah dibangun dengan faktor-faktor keamanan keselamatan suasana tanah itu sebenarnya dikatakan cuma dia berapa lantai. Saya nggak kasih seperti ini ya terlalu detail aturannya. Jadi paling gampang adalah luasan. Di sini paham? Luasan tanah. Sebelum itu tolong lagi saya salah terkait dengan IMB diberikan bangunan ini kan berarti terbit atau keluar sebelum bangunan itu didirikan. IMB terbit sebelum bangunan itu didirikan. Saat bangunan itu didirikan ada sistem pengawas apakah bangunan ini sudah sesuai dengan IMB yang ada. Terbit bila sudah sesuai baru terbitlah sertifikat layak huni bangunan itu. Izin layak huni IMB sekarang oh ya, sertifikat layak huni kita bangunan itu didirikan. Kalau misalnya pada faktanya awas yang tadi Bapak jelasin bangunan ini IMB-nya 2 lantai ya, tapi ternyata ada 3 lantai. Bila sudah sesuai berarti kan bisa sertifikat layak fungsinya nggak akan jual. Bangunan ini nggak akan bisa dioperasional nggak sertifikat layak huni. Apa ya upaya kalau misalnya pada faktanya itu yang tadi Bapak jelasin IMB-nya 2 lantai, tapi ternyata ada 3 lantai itu berarti kan sertifikat layak fungsinya nggak akan keluar. Bangunan ini nggak akan bisa dioperasionalkan. Apa ya upaya kalau bisa ditolerir maka sesuaikan dengan pelanggaran ya. Pelanggaran itu bayar sifatnya ada 2. Bisa ditolerir. Kalau tidak bisa ditolerir nanti kita akan bahas mengenai administratif penal law. Kalau bisa ditolerir administratif penal law ya disinilah dan boleh namanya bayar standar penal. Kalau tidak bisa sanksinya ditahan. Kalau tidak bisa ditolerir maka akan bahas mengenai administratif penal law. Administratif penal law sepanjang bisa ditolerir, maksudnya yaitu artinya bisa ditolerir itu di sini pelanggaran tidak material itu namanya administratif penal law. Kalau tidak bisa sanksinya sebenarnya paling cuma pelanggaran sanksi denda sama mungkin izin operasinya mundur gitu aja Pak. Sepanjang bisa ditolerir, maksudnya itu ini ada kita verifikasi pelanggaran yang tidak material. Oh iya, maksudnya kalau misalnya itu bisa ditolerir, kalau misalnya nggak bisa kan berarti ultimatum review di situ. Yes. Pelanggaran sanksi Contoh denda paling gampang pernah kita sama sama mungkin izin operasinya mundur gitu aja Pak. Akibat kemudian. Ini ada verifikasi di rumah lama. Maksudnya kalau misalnya itu bisa ditolerir, kalau misalnya nggak bisa kan berarti ultimatum review di situ. Yes. Contoh kalau di rumah lama misalnya rumah ya di Surabaya, rumah itu nggak pernah nempel ini, nggak pernah nempel. Ini tanahnya ya, kita di rumah lama
nyampe karena pembatasan tanah ini diambil ini full gitu. Dia akan bangun begini. Ini rumah-rumah lama dulu misalnya ini rumahnya. Nah, ini rumahnya tidak sama ini kan, ini tanah ini kan. Ini tanahnya ya, ini ya. Dia jarang sekali kan. Orang tanah ini diambil di jalan. Dia akan bangun jalan kecil. Yang disebut jalan aspeksi kan. Nah, tanah pertama ada rumah lagi yang lain. Ada tanah ini biasanya di daerah-daerah gunung. Ini Lesti, Musi, rumah Bogor, segala macam. Tapi di belakang rumahnya fungsinya apa? Kalau misalnya di antara rumah yang disebut jalan aspeksi, kemudian jalan depan ini tidak dipakai, mereka masih bisa lari. Nah, biasanya banyak rumah-rumah gunung itu yang sebagian dari fungsi untuk Bogor, di belakang rumahnya boleh berkembang. Kalau misalnya tidak ada Bali, ada KSP, nah kemudian jalan depan ini bangun, dan itu ada pertanyaan mas. Ada macam apa ini bongkar rumah gunung itu istilah yang mungkin itu istilah yang bernama bongkar. Boleh kita bahas tadi. Ya, Bali ada KSP ya. Boleh. Kalau misalnya IMB-nya lantai 2. Tapi udah terlanjur bangun lantai 3. Lalu tadi yang Bapak sebutkan kan ada dua jalan antara IMB-nya bisa atau nggak bisa. Nah kalau misalnya nggak bisa itu apakah resikonya bisa dibongkar bangunannya di lantai 3-nya atau gimana Pak? Tapi udah terlanjur bangun lantai 3. Lalu tadi yang Bapak ada dua jalan antara IMB-nya bisa atau nggak bisa. Nah kalau misalnya nggak bisa, itu apakah resikonya bisa bongkar bangunan apalagi tidaknya atau gimana Pak? Selalu bisa dibongkar faktornya adalah selalu kesalahan. Jadi kan kita ngomong aspeknya material atau sama material itu yang kita harus adalah parameternya apa? Parameternya yang parameter kesalahan konteksnya kalau tadi Mas Presiden Indonesia bilang harusnya lantainya lantai 2 ya, tapi kita lupa lantai gitu ya. Kan memang pasti ada material tidak ada keselamatan. Ada adalah yang lain. Kalau tidak ada, seperti ini non material dalam konteksnya ada Mas jelas ya. Itu sekarang bilang harusnya lantainya nggak salah ya, kita lupa 20 kali gitu ya. Dari retribusi pasti ada itu material tidak ada. Tiap tahun berarti tiap tahun material di tiap-tiap daerah berbeda loh. Tapi Surabaya setahu saya Ya, itu si pendiri bangunan harus membayar biaya itu tiap tahun. iya, kalau ketahuan dan ditertibkan yang pertama ini yang namanya tiap tahun di tiap-tiap daerah berbeda loh. Pendiri bangunan harus membayar biaya tiap tahun. Iya, kalau yang sama ya. Dan masalah itu kan Kapan Prof? BBM masuk ke Pemkot tiap tahun. Kadang ini semua itu yang Surabaya ya. BBM itulah yang disebut dengan kewenangan atribusi. BPN solely dia hanya memiliki kewenangan menerbitkan BPN sertifikat nggak dimiliki sertifikat tanah itu aja sertifikat tanah. Itulah yang disebut dengan kewenangan atribusi. BPN solely dia hanya menerbitkan Ini kamu saja le kotaknya. Ada pertanyaan ini? Lanjut ya, terakhir nih. Alhamdulillah. Ini yang agak bikin melek mungkin ya. Karena ini yang paling menarik. Penegakan hukum dalam perizinan. Ini kamu saja le kotaknya. Ada pertanyaan ini? Karena kita ngomong lanjut Pak, terakhir nih hukum administrasi negara. Alhamdulillah. Enggak. Ya, ini yang agak bikin melek mungkin ya. Karena ini yang variasinya. Ya. Penal law bagus. Dalam dengan penalti, ya itu adalah
Karena kita ngomongin tentang, jadi karena di sini masih ada sanksi pidananya, maka tadi sama Mas Michael ya, nggak boleh lupa dari administrasinya, ya saja. Iya, penal law itu apa? Pernah dengar penal law remedium atau ultimum remedium? Sanksi. Supaya terakhir ya, satu ultimum. Jadi karena di sini masih ada sanksi pidananya, supaya terakhir Mas Michael ya, paham ya? Ya, misalnya saya lagi sebel sama Robert, Dev, ya, sama Dev. Ultimum remedium apa? Bahwa sebel saya atau kemarin kan ini tidak bermaksud yang terakhir hanya saya satu ultimum remedium. Apa kalau nanti baca pidana? Maksud saya tidak supaya akhir. Tapi karena saya ditabrak, misalnya saya lagi karena saya ditabrak, harusnya saya bisa minta ganti rugi dong. Betul nggak? Tapi bisa juga nggak saya lapor polisi kalau saya? Bisa. Nah, laporan polisi atau apa upaya pidana itu sekarang maksudnya adanya di aksi ada sih ya. Tapi karena saya ditabrak, bingung apa sih? Terakhir, karena saya ditabrak, ya bisa obat itu dong. Betul nggak? Obat terakhir gitu ya. Tapi bisa juga nggak saya laporan terakhir? Bisa. Nah, laporan polisi atau upaya pidana itu juga laporan undangan di ultimum apa sih? Terakhir, ultimum di obat tuh administratif obat terakhir ya. Ya, jalan terakhir. Pidana biasa tapi kalau dalam didahului dengan sanksi laporan perundangan administrasi. Oh, ultimum remedium itu surat peringatan penal atau surat teguran itu diwakili salah satu ini didahului dengan sanksi administrasi. Oh, ternyata dari surat teguran tegur dan tetap surat peringatan, apa istilahnya surat peringatan tetap melakukan itu padahal kalau yang melakukan memperkuat usaha. Kalau saya izin tapi tetap dilakukan lagi bisa saja penyimpanan. Ternyata dari surat teguran tegur dan tetap masih banyak sebenarnya tetap melakukan itu padahal masih banyak lagi dilakukan sanksinya. Kalau misalnya izin tetap dilakukan lagi, ya, bisa saja iklan atau ya, ini salah satu bisa jadi pembongkaran. Masih bandel lagi, sanksi bencana. Bisa. Ada batasnya. Ada. Ini Mas Pascal lagi. IMB Umpama TV. Ini salah satu contohnya seperti apa? IMB ini saudara, ini ada dua. Satu, gedung bencana. Kita ini biasa lah. Ada batasnya. Ini yang biasa. Ini Mas Pascal tanya nih. IMB Umpama TV. Ya, tahu seperti apanya? IMB ini saudara, ini ada PRKPP. Satu, perumahan surat keputusan penerimaan uang. Sama yang kedua yang biasanya yang kedua adalah gambar wali kota. Atau jadi nggak ada yang namanya IMB itu surat keputusan itu ya boleh kan? Mas Pascal mendirikan dasar apa tahu gambarnya seperti apa? Oh, gambar ini sama dengan yang kedua yes. Yang kedua adalah gambar sampah. Jadi nggak ada yang namanya IMB itu surat keputusan itu ya boleh kamu banyak. Mas Pascal mendirikan dasar. Saya sambil makan oh ini ada gambar ini ada gambar bagaimana ada gambar SD karena ada gambar pada SD ada gambar sampah gambar kotoran ya terus kalau kita kemarin bagaimana ya gambarnya gimana sambil kita artinya yang betul ya biasa aja kenapa ada gambar SD yang beda ada gambar perencanaan bedanya sama rumah kita yang satu lantai dua lantai bagaimana ya gambarnya gimana ya contohnya terus kalau kita katakan bagaimana ya gambar itu di mana? Ada pertanyaan? Betul ya? Administratif penal itu saya menangani perkara bedanya sama rumah kita yang satu lantai dua lantai bagaimana? Di gambarnya gimana ya? Protal ya? Orang mau coba tahu pertanyaan? Biar saudara tahu apa ada pertanyaan. Terus saya menangani perkara ini suatu industrial park di Porong. Industrial park itu
istri ya. Kalau tahu ya. Biar tidak saudara ambil pasien contohnya tentang itu apa tuh pasien industri ya. Jadi industrial park ini maka kawasannya ini tidak ada. Terus sebenarnya ini ada. Kalau ini contohnya tentang ini. Area kecil ini industrial park ini jadi ini daerah Taman X. Area kecil ini masuk ke area Taman X. Ada sertifikatnya tambah industrial park ini. X ini kemudian area kecil ini bahwa terjadi jajaran ini daerah Taman X gitu ya. Kalau area kecil ini masuk ke area Taman X. Lalu sertifikatnya ini tidak dipakai ini tapi dipakai juga pakai di muka reviewnya ini kemudian mengacu kepada praktek ini pelanggaran atas pajak. Jadi saya kasih contoh ini. Jadi ini tidak sampai kepemilikannya memang punya ini, tapi izin tambangnya kok bisa keluar. Nah itu kan disebut dengan APBD. Ini adalah salah satu cara pemerintahan terbaik kalau misalnya mas ketika asumsikan contoh itu kepemilikannya memang punya ini, tapi izin tambang ini kok bisa keluar. Nah itu kan disebut dengan administratif penalog. Pertanyaan adalah salah satu cara pemerintahan terbaik bisa mengawasi kita atur. Terakhir dari yang terakhir jadi kalau kita mau izin administratif penalog, ada pertanyaan itu lubangnya biasanya dari impor. Dan yang terakhir tadi yang tinggal kita pemberantasan tidak pidana korupsi. Tahu bedanya korupsi? Kalau kita mau izin itu lubangnya biasanya dari impor. Kalau dia sudah menambah cara pemberantasan tidak pidana korupsi, mengambil dia bisa pakai korupsi tahu bedanya korupsi beda eksploitasi dan korupsi sih itu saya bisa selesai. Nah, ya, biasanya kan tipikal kita ngomong tiga itu ya, korupsi, tapi jangan salah, lubangnya daripada dari sini ada gratifikasi, suap. Ya, biasanya kan tipikal kita ngomong tiga itu ya, korupsi, suap itu bukan salah, tapi jangan salah, lubangnya adalah hasil gratifikasi, suap nasofaring. Pemberian hasilnya. Ini banyak sekali kejadian, apalagi kalau masalah itu bukan pasukan dan karena orangnya apa diberi sesuatu. Terus terakhir si siapa memberi pertanyaan? Itu kan juga gratifikasi. 4.000 US ya, kalau sebulan bulan. Gratifikasi itu ketahuannya gara-gara gratifikasi itu nggak jual-jual di dalam atau ya ini ada beri itu whistleblower ya biasanya mungkin ada yang terkait. Oh, dilaporkan lah itu. orang-orang yang lingkungan Ya, entah di meja orang berapa Ya, boleh bagi bisa jadi begitu karena yang namanya korupsi itu berjamaah gitu. Itu terakhir itu perkara Sambo. Sambo terus apa ya? Rumi pacar itu. Apa lalu deh? Itu kan terus kemudian dibuat yang menurut saya lucu. Ada itu edaran itu dilarang edon.
Oh iya beres. Iya, apa nggak boleh Oh yes. tampil mewah ya. Iya. Flexing. Flexing. Flexing cabut dulu. Ada pertanyaan? Yuk. Jadi begini ya. Bangunan properti itu ada bila pribadi, kemudian nanti ada sebuah rumah-rumah padat itu kan tidak terpotong dan umum dan umum itu akan juga memberikan itu sederhana investasi masyarakat nanti biaya bangunan itu kan umum berjalan tapi tidak seperti lahan kita. Mas tolong nyalakan proses. Makasih. Jadi begini saudara, ada pertanyaan dari Mas Muji. Ada pertanyaan dari Mas Muji. Ini kita ngomong properti. Kalau mau dibangun rencana pembangunan ya, maka saya begini ditanya rencana pembangunan ini pasti ada yang namanya fasilitas umum. Dan fasilitas sosial. Fasilitas umum ini apa? Salah satunya adalah jalan. Kita ambil contoh, pertanyaannya apa sih? Penyediaan jalan ini pada pemerintah saja, gitu ya? Iya. Ini saya ngomong Surabaya. Jadi surat keterangan rencana kota. Yang tadi saya ikut nempel ke tata ruangnya. Itu yang namanya pengembang harus mengajukan yang namanya master plan. Rencana secara keseluruhan. Contoh, misalnya kita punya lahan 1000 meter persegi, ya, kita mau bangun. Pertanyaan saya, ini kita main logika aja. Kalau 1000 meter persegi itu ada rumah 100 meter, rumah. Sisanya 40%, sisanya harus disediakan fasilitas umum dan fasilitas masyarakat umum dan fasilitas. Katanya siapa yang tapi ketika pembangunan ini selesai, ketika pembangunan ini sudah selesai, saya sudah selesai dengan ya, jadi ternyata sama 6 rumah ya, ini yang diserahkan kepada pemerintah, hal ini pemerintah, kabupaten. Kalau kenapa waktu itu ya, karena pembangunan kalau itu ya, boleh punya ini, nggak boleh punya ini. Dia punya kewenangan untuk, dia punya kewenangan untuk tidak melarang. Ini harus diserahkan ke, ini harus diserahkan ke
bisa jual. Area yang bisa dijual, bisa dijual, bisa dijual. Nah, untuk menguji apakah ini adalah area umum. Kalau nggak benar ya, itulah fungsi ya. Ya, ini logis semua kok. Sampaikan ini logis ya, memang Tinggal ada kata segitu biar nggak balik, tinggal ada yang kata segitu biar nggak balik pemerintah. Ya rumah mereka langsung ini. Ya, kalau mereka langsung ini kan ada yang rumah susunnya, itu kan ada yang rumah susunnya. Atau bahasa kerennya macam-macam. Bahasa kerennya dan sebagainya. Betul. Kalau misalkan pemerintah ya, kalau misalkan pemerintah ya, tanah bersama. Jadi 1000 meter ini nanti ya, 1000 meter ini nanti ya, kita belakang ya, sebut kayak tadi Mas Kalbi ya, cakar langit seperti yang saya efisien, cakar langit seperti yang saya efisien. Dasar apa maksudnya? Dari luas 1000 meter, dari luas 10 meter, kayak ini selain daerah AUP pasti, ini selain daerah AUP pasti selatan mana ya, pasti kena daerah mana ya, selatan mana ya, bukan dekatnya Madara, ketinggiannya Madara sama, tapi sama tinggi sebulan ya, nggak bisa tahu sana, dia bisa lebih tinggi karena bulan lebih jauh, dia bisa lebih lama ya, karena jarak lebih jauh, gitu lama ya, ada yang namanya KDP, ada yang namanya Singo mana sana, pasti lebih tinggi lagi, Singo mana sana, pasti lebih tinggi lagi Ulang Barat. Apa nanti PTC kok? Kembangnya PTC kok? Jadi kan orang pusat ya. Woi, Jadi kan orang pusat ya. woi. bukan izin orang yang besar. Bukan izin orang yang besar. Ada pertanyaan? PTC Ada pertanyaan? Ya, ulang ya. Oke? Paham? Oke? Nah, pertanyaan, kami saya tutup. Terima kasih semuanya.